Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Ngobrol Bareng Malika. Jadi di Ngobrol Bareng Malika kali ini aku bakal ngobrolin seputar masalah kesehatan yang saat ini tuh tengah dirasakan oleh bukan cuma satu kota, satu daerah atau satu negara, tapi ini tuh lagi dirasakan oleh hampir satu dunia. Nah, ini tuh bisa kita sebut juga dengan pandemi. Terus pandemi apa sih yang sekarang lagi kita rasakan? Pandemi ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini berasal dari virus golongan coronavirus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina. Nah, pandemi ini tuh nggak bisa kita anggap sebagai perkara yang sepele gitu ya, karena tadi jangkauannya itu udah mendunia, karena bukan hanya di satu tempat, di dua tempat, di dua negara atau di beberapa negara, tapi udah hampir di seluruh negara gitu. Yang akhirnya efek yang dirasakannya itu tuh bisa berimbas ke sektor-sektor. Nah, sektor-sektornya itu bisa sektor pemerintahan, bisa ke politik, bisa ke kesehatan itu pasti, bisa ke ekonomi, dan ternyata sosial budaya pun akhirnya juga dapat imbasnya nih dari si pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini aku bakal ngomongin soal pandemi COVID-19 kalau dilihat dari sisi sosial budayanya, yaitu bagaimana sih cara kita bergotong royong dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih informasi buat teman-teman, kalau teman-teman mau mengakses mengenai perkembangan dan juga persebaran kasus COVID-19 di Indonesia, dan juga teman-teman ingin mencari materi edukasi tentang COVID-19 dan protokol-protokol kesehatan apa aja yang ditetapkan untuk masa transisi dan PSBB di sebagian wilayah di Indonesia ini, teman-teman bisa mengunjungi laman covid19.go.id yang sudah dibuat oleh gugus tugas COVID-19 di Indonesia. Nah, oke, sekarang berkaitan dengan gotong royong di masa COVID-19 ini. Akhirnya melalui pandemi ini kita kembali diingatkan dan kembali diajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia ini adalah makhluk yang gak bisa bekerja sendiri. Manusia ini adalah makhluk yang senantiasa bekerja sama dengan orang lain. Lalu di masa pandemi ini juga kita diingatkan kembali bahwa orang-orang di sekitar kita itu amat berarti. Oke, di masa pandemi COVID-19 ini juga akhirnya kita diingatkan kembali untuk membangkitkan rasa empati dan gotong royong yang mungkin selama ini sedikit demi sedikit nih terkikis karena banyaknya kegiatan individu yang kita lakukan. Nah, dari pandemi COVID-19 ini akhirnya kita bisa mendapatkan hikmahnya yang begitu besar, yaitu meningkatnya rasa empati dan juga gotong royong. Nah, gimana enggak ya? Peraturan pemerintah itu mengharuskan kita untuk saling bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan peraturan-peraturannya seperti stay at home, terus juga social distancing, physical distancing. Nah, tapi kan kita nggak ketemu orang gitu, kita nggak berkumpul sama orang. Gimana kita bisa bekerja sama? Gimana itu bisa disebut sebagai kerjasama dan gotong royong? Justru dengan kita nggak bertemu orang, dengan kita nggak melakukan interaksi yang dekat dengan orang, kita itu bergotong royong sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan dengan kita berkegiatan di rumah, kita berkegiatan dan melakukan rekreasi aktivitasnya itu di rumah, kita bisa mendapatkan akhirnya quality time dengan keluarga yang selama ini kok kita rasakan berkurang atau memudar gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang tetap harus berkegiatan di luar rumah di tengah pandemi ini. Nah, kita orang-orang yang bekerja, belajar di dalam rumah gitu, kita bisa membantu orang-orang ini, orang-orang yang tadi harus berkegiatan di luar di masa pandemi ini dengan memanfaatkan sektor-sektor yang dibuka oleh pemerintah. Misalkan kayak jasa pengantaran makanan, jasa pengantaran barang, itu kan ada orang-orang di baliknya yang tetap harus bekerja di luar. Nah, kita bisa membantu dengan cara seperti itu.
itu bisa dikategorikan sebagai kita sudah melakukan gotong royong dalam rangka melawan pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini akhirnya mengingatkan kita dan mengajarkan kita kembali bahwa orang-orang di sekitar kita itu amat penting. Bukan hanya anggota keluarga, tapi juga tetangga-tetangga di lingkungan sekitar kita itu amat penting. Karena akhirnya kita bersama-sama dengan mereka saling bahu-membahu dan saling bergotong royong untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, dengan kegiatan gotong royong yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ya secara nggak langsung kita itu udah menerapkan apa-apa aja yang ada di dalam butir-butir Pancasila gitu ya. Misalkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan kita kompak, stay at home, bekerja di rumah, belajar di rumah, social dan physical distancing, akhirnya kita bisa membantu sedikit demi sedikit memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita juga bisa mengamalkan apa yang ada di butir-butir Pancasila di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang akhirnya kita bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang butuh di kebutuhan ekonominya, di kebutuhan primernya, untuk saudara-saudara kita yang tetap harus bekerja dan berkegiatan di luar selama pandemi ini. Dengan itu tuh kita bisa membantu mereka saling bahu-membahu gitu, saling bekerja sama untuk menjaga dari penyebaran COVID-19 ini. Akhirnya pandemi COVID-19 ini kembali mengajarkan kita juga bahwa kita itu nggak bisa menilai segala sesuatu itu hanya dari satu sisi aja, tapi kita itu harus menilai dari sisi-sisi lainnya. Di balik sisi negatif dari pandemi COVID-19 ini ya, yang jelas kita udah tahu gitu, kita akhirnya menemukan kembali nilai-nilai positif yang mungkin selama ini memudar, yang mungkin selama ini sedikit kita abaikan. Kembali terjadi lagi sisi-sisi positif itu di pandemi COVID-19 ini. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak udah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Boleh banget buat teman-teman share pengalaman teman-teman dan share video ini kalau teman-teman rasa video ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih atas atensinya. Semoga teman-teman tetap dikasih kesehatan dan teman-teman juga harus tetap menjaga kesehatan. Olahraga jangan lupa, cuci tangan dengan 6 langkah. Dan sampai ketemu di video lainnya. Sampai ketemu juga di kesempatan lainnya. Dadah!